Saya akan berkhotbah mengenai iman di dalam 3 malam berturut-turut. Apakah itu iman? Iman yang bagaimana? Iman bersifat bagaimana? Iman berinti apa? Iman tujuannya, objek kepada siapa? Dan iman mengakibatkan apa? Ini penting sekali. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami berterima kasih karena semua kami dipanggil untuk menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan, untuk menjadi orang yang beriman kepada Tuhan. Tanpa iman tidak ada seorang diperkenan oleh Tuhan Allah. Dan hanya melalui iman kami boleh menyenangkan Tuhan. Beri kekuatan kepada kami pada malam ini juga untuk mengerti kepercayaan tentang iman, doktrin iman, ajaran tentang iman. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Pada waktu pendeta-pendeta mengatakan, asal beriman pasti sembuh. Saya mau tanya, iman apa? Jikalau orang itu belum Kristen, lalu pendeta mengatakan, asal beriman kau pasti sembuh. Lalu iman itu datang dari mana? Datang dari diri orang yang belum Kristen. Orang yang belum Kristen diteriaki, asal kau beriman kau pasti sembuh. Percaya tidak? Percaya tidak? Percaya. Lalu orang itu mengatakan, saya percaya. Lalu dengan kalimat itu dia tuntut, ayo sembuhkan. Ayo Tuhan sembuhkan. Karena engkau sudah berjanji, yang beriman akan melihat kuasa Tuhan. Sekarang sembuhkan. Lalu Tuhan mengatakan, oh gampang ya. Yuk beriman kepada aku ya. Yuk beriman. Dengan mengaku aku beriman. Lalu aku utang kamu. Aku harus sembuhkan. Sekarang saya mau tanya. Iman datang dari mana? Saya kira di Indonesia banyak orang namanya Kristen. Tidak pernah pikir baik-baik. Kalau saya masih hidup, saya tidak mungkin membiarkan pendengar saya sembarangan seperti itu. Selama saya menjadi hamba Tuhan, tak mungkin saya menteriak merangsang engkau untuk menyatakan imanmu yang engkau sendiri tidak tahu dari mana. Dan engkau kira Tuhan bisa dieksploitasi, dipermainkan dengan satu kalimat, saya beriman. Sekarang sembuhkan saya, nyatakan kuasamu, aku percaya kepadamu. Apakah iman itu datang dari diri manusia? Apakah iman itu mungkin diteriak-teriaki lalu jadi sendiri? Apakah iman itu memang sesuatu yang modalnya berasal daripada orang berdosa? Saudara-saudara, di Alkitab seperti ada gejala seperti ini. Karena imanmu, maka hal ini terjadi. Karena imanmu, maka anugerah diberikan kepadamu. Di Israel pun aku tidak menemukan orang yang beriman seperti orang Kanaan ini. Itu iman apa? Itu iman dari manusia berdosa. Iman produksi setelah Adam berdosa, keturunannya otomatis mempunyai. Atau iman itu dari mana? Apakah Alkitab bicara tentang ada iman sebelum dekat dengan Tuhan? Sebelum mendengar firman. Orang reform selalu menekan satu hal. Faith comes by hearing. Iman datang dari pendengaran. Tapi orang belum Kristen, orang kafir, orang yang belum pernah ke gereja, belum pernah mendengar firman, mungkinkah mereka mempunyai iman? Saya tidak mau saudara jawab. Semua orang yang saya tanya langsung jawab. Saya tahu terlalu pikiran dangkal. Dia pikir dia pintar. Oh saya tahu, langsung jawab. Jawab cepat tidak tentu dianggap kamu pintar. Jawab cepat, saya anggap itu terlalu gegabah. Makin memberitakan firman, makin memikirkan Alkitab, makin merenungkan ayat-ayat berpuluh-puluh tahun, saya merasa saya makin kurang mengerti banyak. Terlalu banyak hal tidak dapat mengerti. Seolah-olah betul, tapi yang seolah-olah betul mungkin salah. Yang seolah-olah salah mungkin betul. Itulah terjadinya. Kenapa ada gereja yang mengatakan orang reform sesat? Karena mereka menganggap mereka punya pasti betul. Lalu tidak berlainan dengan mereka pasti salah. Maka kalau mereka betul, mereka makin yakin. Mereka makin betul, makin yakin betul, makin betul, makin yakin. Mereka makin berani mengatakan itu sesat.
Orang bilang Stephen Tong sesat. Orang bilang Stephen Tong tidak ada Roh Kudus. Orang bilang Stephen Tong itu tidak ada pengertian Alkitab yang sesungguhnya. Itu banyak. Tapi pada waktu mereka melihat, herannya, katanya tidak Roh Kudus. Mengapa bisa mempertobatkan orang yang kaya, orang yang paling pintar, orang yang paling rumit pikirannya menjadi orang Kristen? Kalau bukan Roh Kudus apa? Mereka mulai goncang. Kapankah orang yang anggap diri benar, padahal tidak tentu benar, bisa goncang terhadap diri yang tidak benar tetapi kira benar? Kalau mereka mulai goncang, mereka mulai balik. Kalau mereka tidak pernah goncang, mereka tidak mungkin balik. Mereka ditipu oleh keyakinan confident diri bahwa mereka tidak salah, terus menerus sampai mati. Dari saudara-saudara, satu gereja yang sama sekali tidak mengerti teologi reform. Ada 12 orang dipimpin oleh seorang. Mereka mulai pikir, loh kok sainnya? Kok beda ya? Kenapa beda? Loh ini benar juga. Lalu mereka mulai menyelidiki Alkitab. Kisah para rasul mengatakan orang Beria lebih pandai daripada tempat-tempat lain. Karena mereka mau menyelidiki Alkitab. Waktu mereka bandingkan ayat-ayat, pikir lagi. Oh kalau begini, konsep-konsep yang saya terima dulu ternyata bukan Alkitabiah. Sebenarnya di kitab suci ada ayat-ayat yang banyak membicara sesuatu yang beda dengan konsep-konsep saya. Konsep saya dipengaruhi oleh pendeta saya. Dan saya cuma 1 minggu ke gereja 1 kali. Kadang-kadang 1 tahun cuma 20 kali. Dan pendeta juga mempunyai pengertian terbatas. Dia memakai pengertian yang terbatas untuk membuat sesuatu pengaruh kepada saya. Dan saya dipengaruhi oleh keterbatasan dia. Sehingga saya sendiri tidak baca Alkitab. Saya percaya antara orang Kristen yang sudah membaca Alkitab sungguh-sungguh. Dari depan sampai akhir. Dan memikirkan, membandingkan, memikirkan dengan sungguh-sungguh. Itu tidak banyak. Siapa di antara kamu yang sudah membaca kitab suci paling sedikit 1 kali. Dari Kejadian sampai Wahyu, coba katakan. Yang belum angkat tangan. Yang tidak jujur angkat tangan dua-dua. Jangan main-main. Kalau engkau orang Kristen, engkau percaya kepada Allah. Dan engkau namanya cinta Allah. Surat dari Tuhan engkau tidak pernah baca. Itu omong kosong. Tidak mungkin engkau tidak membaca surat pacarmu. Tidak mungkin engkau baca 1 kali lalu serahkan atau buang. Tapi kita terlalu kurang ajar terhadap Tuhan. Kita tidak membaca, tidak mengerti, dan memikirkan, tidak merenungkan. Lalu kita pikir kita sudah tahu. Yang paling berani naik mimbar. Banyak ada yang tidak mengerti Alkitab. Yang paling berani khotbah Roh Kudus. Ada yang paling tidak mengerti Roh Kudus. Dan begitu banyak berjuta-juta manusia. Secara tidak sadar dikelabui oleh keterbatasan pendeta dalam pengertian Alkitab. Sehingga kita anggap kita sudah tahu. Seperti iya, tapi tidak. Seperti tidak, tapi iya. Kalau begini sulit ya sudah biarin aja. Pokoknya lu ke gerejamu. Itu cocok sama pendeta itu. Saya ke pendeta saya. Karena saya cocok sama pendeta ini. Apa yang kau dengar saya tidak senang. Karena pendeta itu terlalu keras. Pendeta itu khotbahnya terlalu sulit. Saya tidak mau. Saya mau yang enak-enak saja. Kalau firman Tuhan disesuaikan dengan derajat manusia, berarti Allah yang harus takluk kepada otak manusia. Kalau manusia mengerti otak Tuhan Allah, manusia harus disinari, dikhotbahi, diberi pengertian, dikerubah, dikoreksi, baru akhirnya kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saya bukan main-main. Iman itu seperti satu hal yang sederhana, aku percaya. Tapi iman itu mengalahkan dunia. Iman membuat setan gentar. Iman bikin segala yang terbatas di bawah yang tidak terbatas menjadi remeh, hina, kecil dan menyatakan kekurangannya. Faith. Iman itu satu penerobosan. Saya pernah khotbah di sini tentang 2 ayam. Ayam yang menerobos daripada itu kulit ayam. Waktu pecah pertama kali. Dia melihat ternyata dunia itu bukan tembok atas, bawah, kanan, kiri. Yaitu kulit telur. Dia mulai melihat. Wih, alam semesta. Begitu besar. Penerobosan. Itu namanya iman. Faith is a breakthrough from limit to unlimited. Faith
is a breakthrough from creation to creator. Faith is the breakthrough between temporality go into the eternity. Iman menerobos. Iman menurut keterbatasan. Kita semua terbatas. Terbatas oleh papa mama. Terbatas oleh keluarga. Terbatas oleh pengetahuan. Terbatas oleh pendidikan. Terbatas oleh suku. Oleh bangsa. Oleh kebudayaan. Oleh nasionalisme. Oleh agama asli daripada keluarga nenek moyang kita. Kita semua terbatas. Waktu kita melepas. Menerobos batas. Lalu keluar. Melihat sesuatu yang tidak terbatas. Iman baru mulai menikmati dunia yang kekal. Saudara-saudara. Lalu pendeta-pendeta mengatakan, asal beriman, engkau akan disembuhkan. Percaya tidak? Percaya tidak? Orang tidak, aku percaya. Iman apa itu? Adakah iman yang diproduksi dari orang berdosa? Adakah iman yang berasal dari orang yang terbatas? Adakah iman itu adalah iman yang tidak perlu kekuatan? Tidak perlu unsur surgawi untuk menjadi bibit untuk mempertumbuhkan. Jika di dalam hati saya ada yang disebut iman yang bertumbuh. Saya mau tanya, yang bikin iman bertumbuh itu bibitnya apa? Sekarang kalau saya taruh 1 biji dari jeruk, lalu taruh di dalam air, taruh di dalam tanah, lalu biji itu mulai berakar ke bawah, lalu bertunas ke atas. Lalu pelan-pelan itu menjadi serpon kecil. Lalu itu menjadi pohon jeruk. Pohon jeruk berasal daripada bibit jeruk. Bibit jeruk berasal daripada jeruk. Jadi jeruk menjadi induknya bibit. Bibit menjadi induknya akar. Bibit menjadi induknya tunas. Bibit akhirnya menjadi pohon. Di situ ada sirkulasi daripada dalil hidup. The circulation of the law of life. Yang dimulai daripada Kejadian pasal 1. Aku akan mentumbuhkan pohon. Di atas pohon ada buah. Dan di dalam buah itu ada bibit. Ini Alkitab. Dengan demikian the law of reproductivity. Reproduktivitas itu berjalan. Karena ada sirkulasi di dalam satu organic theory. Organic principle of the life and the process. Lalu saya mau tanya. Saya beriman. Engkau dari mana beriman? Imanmu ditumbuhkan dari bibit apa? Orang reform berbeda dengan gereja yang lain-lain. Teologi reform tuntas mau masuk ke dalam seluruh kitab suci. Mau mencari sesuatu. Sekarang banyak orang Kristen tak mau belajar. Maunya cepat-cepat. Baru Kristen 2 minggu. Lalu dipanggil jadi majelis. Senang. Disuruh naik mimbar memimpin kebaktian. Senang. Inilah kesempatan saya boleh menonjolkan diri. Tapi lah belajar. Akhirnya jadi majelis puluhan tahun tetap tidak ngerti apa-apa. Bahkan jadi pendeta sampai mati tidak ngerti apa-apa. Karena apa? Engkau tidak mempelajari dari tuntas. Sebenarnya apa sih kitab suci mengajar? Iman dari mana? Saya sekarang bosan dengar orang bilang sama saya. Dulu sekolah teologi saya STH, saya MDiv. Saya bosan. Saya kalau tanya sedikit baru tahu dia pengertinya tidak karu-karuan. Lalu saya mau lihat, siapa yang ngajar kamu? Dari sekolah mana? Sekolah teologi mana? Gurunya siapa? Jangan bikin kaget saya, you ada gelar apa? Bergelar tidak berbobot, malu sekali. Saudara-saudara. Kalau engkau mengatakan saya bisa menghasilkan iman. Maka kalau ada demikian, orang berdosa tidak perlu pertolongan. Orang berdosa sendiri menjadi induk iman. Itu bukan ajaran Alkitab. Maka hari ini saya berkata kepada saudara, memang ada ayat-ayat seperti orang itu sendiri menghasilkan iman. Seperti iman itu satu inisiatif yang keluar dari diri orang berdosa. Yesus berkata, orang ini beriman lebih dari orang Israel. Di seluruh Israel saya tidak menemukan orang beriman seperti orang Kanaan ini. Oh, dia beriman. Melalui iman ini, dengan iman aku menyembuhkan engkau. Pergilah. Seperti dari dia. Tidak demikian. Orang di tanah Kanaan adalah orang yang selalu dekat dengan orang Israel. Dan orang dekat dengan Israel mempunyai kesempatan mengerti firman Tuhan dari pendengaran. Sehingga orang Israel di dalam sinagoge atau di dalam pembahasan ayat atau di dalam pembicaraan firman itu sudah sampai kepada mereka. Dan dari mereka dengar, mereka tahu orang Israel sedang menunggu mengharapkan datangnya anak Daud.
Datangnya Mesias, datangnya seorang namanya Kristus. Lalu mereka itu menginginkan, maka aku juga ingin aku juga mengharapkan berbagian di dalam dekat dengan anak Daud. The son of David, the descendant of David, and he will be the Christos, orang yang diurapi, Kristus, Mesias. Apa aku boleh? Yesus berkata, ini adalah untuk orang Israel. Orang kafir seperti anjing yang molek sekali, yang bagus sekali. Tapi hanya bisa terima itu sisih, sedikit-sedikit sisa daripada roti yang jatuh dari meja. Makan di situ. Orang Israel dijanjikan oleh Tuhan. Orang kafir dapat sisa-sisa. Orang-orang kafir itu ingin mendapat sisa-sisa. Berarti mereka tahu di dalam diri daripada struktur kebudayaan dan struktur kronologi orang Israel. Mereka dijanjikan. Tidak bisa katakan mereka sendiri mempunyai iman. Iman daripada firman. Maka sekarang saya langsung berkata kepada saudara. Di dalam Alkitab mengatakan pertama, iman dari Tuhan Allah. Faith comes by God. Kita membaca bersama-sama. Di dalam surat Efesus pasal kedua. Surat Efesus pasal kedua. Kita membaca ayat 8 dan ayat ke-9. Efesus pasal kedua. Ayat 8 dan ayat 9. Saya membaca satu kali, saudara membaca bersama-sama satu kali. Surat Efesus pasal kedua. Ayat yang ke-8. Di sini dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Semua 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Yang lebih jelas, kita diselamatkan karena anugerah dan melalui iman. Nah, ini yang lebih jelas. We are saved by the grace through our faith. Dari Tuhan Allah turunkan itu anugerah. Dan manusia yang menerima anugerah itu menyatakan iman. Inilah yang membuat kita diselamatkan. Oh, kalau begitu orang-orang mulai menganggap ini adalah satu kooperasi. Joint venture. Allah kasih saham 50. Manusia kasih saham 50. Allah sahamnya namanya anugerah. Manusia sahamnya namanya iman. Tuhan, engkau kasih iman, kasih anugerah, saya kasih iman. Aku diselamatkan. Jadi anugerah itu tangan Tuhan dari surga. Iman tangan saya dari dunia. Saya kontak dia selamatkan saya. Kenapa Tuhan bisa menyelamatkan saya? Karena dia mempunyai anugerah. Kenapa saya bisa diselamatkan? Orang lain tidak. Karena saya mempunyai iman. Dengan iman saya datang pegang tangan Allah mewakili anugerah. Saya diselamatkan. Kalau begitu iman dari saya, anugerah dari Tuhan. Langsung ditolak ayat selanjutnya. Kalimat selanjutnya. Ini bukan dari manusia. Ini adalah pemberian Allah. Jadi di sini jelas sekali. Even faith itself is a gift from God. Iman itu sendiri dari Tuhan Allah. Kalau engkau mengatakan, kalau begini, bukan berarti kalau saya tidak beriman, saya tidak salah dong. Orang saya tidak dikasih kok. Allah memberi anugerah. Kalau iman itu pemberian Allah. Kalau Allah tidak memberikan iman, berarti saya tidak beriman. Kalau saya tidak beriman, kenapa saya disalahkan? Justru Tuhan mengatakan, kau salah karena kau tidak beriman. Loh, iman itu anugerah Tuhan kok. Lalu anugerah Tuhan tidak diberikan. Aku tidak mencapai pemberian itu. Aku disalahkan kenapa? Karena iman itu ada semacam bibit yang sudah diberikan. Dan tidak sampai pada waktu engkau diselamatkan baru diberikan. Itu sudah ditanam di dalam hatimu. Secara natural. Sehingga kita akan membedakan natural faith. Atau semacam common faith. Dengan saving faith. Iman yang natural, iman yang fundamental, iman yang sederhana, itu sudah ditanam Tuhan ke dalam setiap hati manusia. Sehingga percaya Allah ada, itu tidak usah diberi lagi iman. Itu sudah diberi. Jadi sudah diberi jangan dianggap bukan diberi. Sudah diberi jangan dianggap punyamu sendiri.
Waktu engkau dicipta sebagai manusia, engkau sudah ditanamkan Tuhan beberapa bibit mengenai iman. Sehingga manusia yang belum Kristen seharusnya sudah tahu Allah itu ada. Percaya Allah itu ada, tidak usah diberi lagi. Percaya Allah itu ada, tidak perlu anugerah lagi. Karena itu sudah ada anugerah umum. Ini di dalam teologi reform disebut common grace. Common grace has been given in every man's heart, every man's soul. Common grace have been implanted by God in everyone who is man, who is called the image and the likeness of God. Semua orang yang dicipta menurut peta teladan Allah pada dasarnya sudah menerima bibit iman. Setiap orang yang dicipta menurut peta teladan Allah, mereka sudah tertanam satu bibit iman. Dan bibit iman itu bukan berhasil dari orang berdosa, tetap anugerah Tuhan pada waktu engkau dicipta sudah dibubuhi. Ini pemberian Allah. Tetapi diselamatkan, engkau diselamatkan karena anugerah Tuhan dengan iman. Ini bukan jasa manusia. Ini bukan kualifikasi manusia. Ini bukan sesuatu kebolehan manusia. Tetapi sesuatu pemberian dari Tuhan Allah. So the grace and faith are both from God as a gift. Ini adalah saving faith. Ini adalah saving grace. Di sini bukan tentang iman natural, tapi iman keselamatan. Iman keselamatan adalah iman yang mendatangkan keselamatan sebagai salah satu juga anugerah dari Tuhan sendiri. Dan Tuhan mengapa memberikan iman semacam ini kepada seseorang? Karena kualifikasinya? No. Karena dia suci? Tidak. Karena dia lebih baik? Tidak. Karena apa? Karena anugerah dan kedaulatan Tuhan Allah. Siapa yang kukasihani, dia akan mendapat kasihan. Siapa yang kuanugerahi, dia akan mendapatkan anugerah. Jadi kedaulatan Allah menentukan orang itu mendapat iman semacam ini atau tidak. Lalu engkau mengatakan, kenapa ya Tuhan pakai kedaulatan sehingga ada orang yang dikasih, ada orang yang tidak dikasih. Orang yang dikasih harus tanggung hukuman berdasarkan tindasan kepada anugerah dan kebenaran natural itu sendiri. Kalimat-kalimat ini perlu didengar beberapa kali. Belilah kasetnya, dengar lagi. Lalu belajar lagi di sekolah teologi reform Injili. Engkau akan mengkonfirmasikan setiap kalimat tidak main-main. Sekali lagi. Kalau orang tidak beriman adalah karena Tuhan tidak memberikan. Dia tidak bisa melarikan diri daripada dihakimi oleh Tuhan. Tuhan mengatakan karena dia tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Karena tidak beriman. Tidak. Pemberian iman dasar sudah ada. Dan dia tidak bisa melarikan diri, menyangkal dia sudah mendapatkan pemberian iman itu. The basic fundamental faith in the common grace have been given. Have been implanted already in human heart. Everybody, no different. Tidak ada satu manusia yang tidak diberikan penanaman iman natural sebagai satu anugerah umum yang diberikan kepada manusia yang dicipta menurut peta dan teladan Allah. Everybody had been given, had been implanted. Tetapi engkau menindas. Dari mana melihat? Murka Allah akan nyata dari surga atas mereka yang tidak beribadah dan tidak benar. Yaitu mereka yang menindas kebenaran. Baca Roma pasal 1. Roma pasal 1 ayat 19 dan ayat ke-20. Saya membaca ayat ke-18, 19, 20 semua membaca. Roma pasal 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman semua. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Berarti everyone has been given, everyone has been implanted the basic faith, the fundamental understanding. God is creator. God is creating the universe with its eternity, His wisdom,
That is a basic truth understood by man. Manusia yang hatinya itu mempunyai pengertian dasar. Dan kalau itu sudah menyatakan terus ditindas oleh manusia. Jangan tanya, Tuhan kenapa tidak kasih saya iman percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan bilang, tidak usah cerewet. Tidak usah ngomong. Karena aku sudah memberikan sesuatu iman dan kau tindas. Apa itu? Kau tahu dunia dicipta oleh saya. Buktinya ada melalui segala sesuatu begitu indah dan ajaib. Engkau tahu ada kuasa kodrat ilahi. Tapi engkau tindas. Engkau bilang tidak, aku tidak percaya. Akhirnya sudah, sekarang saya menuntut kamu. Jangan kira kau tidak senang sama Allah. Engkau boleh kurang ajar, engkau boleh melawan dia. Semua yang kau salah ngerti akan dikoreksi. Dan semua yang kau tuntut kepada Allah sebenarnya akan dituntut Allah kembali kepada kamu. Jangan main-main. Pada waktu kita menghadapi Tuhan, tidak ada satu orang bisa melarikan diri, menyangkal diri. Bahwa Tuhan mengatakan, I had implanted those very important basic faith as a seed of belief in the existence of God in your heart. And you suppress it. Ini istilah di bahasa Indonesia terjemahnya bagus sekali. Lebih bagus dari bahasa Tionghoa. Bahasa Tionghoa mengatakan, 就是那些抵挡真理的人, merintangi kebenaran. Bahasa aslinya persis bahasa Indonesia. Bukan merintangi, menindas. Itu suara God is. Tuhan ada. Tekan. Engkau menindas. Itu yang mengakibatkan Tuhan akan menghakimi engkau. Maka dalam Yohanes pasal 3. Yaitu hukuman tiba kepada mereka. Karena mereka tidak percaya. Jadi mereka mau percaya secara menerima keselamatan. Tak mungkin. Tapi mereka tidak mau percaya keberadaan Allah. Mereka mungkin. Sehingga mereka menekan diri untuk tidak percaya yang dasar. Sehingga Allah tidak memberikan yang lebih lagi. Kalau Allah tidak memberikan yang lebih lagi kepada engkau. Jangan mempersalahkan Allah. Karena yang dasar sudah engkau tindas. Engkau sudah mentindas yang dasar. Jangan lagi mencela Allah tidak memberikan yang lebih. Kalau Allah tidak memberikan iman. Maka saya tidak percaya. Saya tidak salah dong. Itu kamu ngomong dewe. Kamu benarkan sendiri. Tuhan bilang tidak usah berdebat. Aku sudah memberikan sesuai yang dasar. Kau tindas ini. Maka engkau jangan celah saya memberikan lagi. Kenapa tidak memberikan yang lebih? Jadi ini pertama kita sudah selesaikan. Dengan kesulitan semua detail. Dan saya kira jarang di dalam sekolah teologi membicara mendetail sampai ke sini. Semua khotbah saya bersifat teologis. Semua uraian saya bersifat penganalisan yang tajam untuk menemukan kesulitan-kesulitan tentang iman dan tentang kebenaran di Alkitab. Maka jawaban pertama, iman dari mana? Dari diri saya sendiri. Karena saya dari lahir sudah tahu ada Allah. Itu pun pemberian. Itu pun daripada dirimu yang berdosa. Itu adalah common grace. Itu adalah persiapan. Satu bibit yang Tuhan berikan sebagai kebenaran dasar. Yang kau tidak boleh tindas. Kalau engkau menyatakan itu bukan kehebatanmu. Itu tetap pemberian. Tapi kalau itu ditindas. Lalu mencela Allah tidak memberi iman. Allah bilang jangan ganggu. Jangan marah sama saya. Saya akan tuntut kamu karena engkau mentindas kebenaran. Lalu Tuhan kalau memberikan tambahan. Itu berdasarkan kedaulatan. Karena Allah mengatakan, siapa yang ku kasihani dapat kasihan. Siapa yang aku anugerahi dapat anugerah. Akulah yang menentukan dia dapat atau tidak. Itu tambahan. Dan itu adalah iman untuk kebenaran keselamatan. Bukan kebenaran dasar tentang keberadaan Tuhan Allah. Maka di sini jawaban pertama, faith is from God. Kedua, faith is from Jesus Christ. Iman dari mana? Iman dari Yesus Kristus. Yesus Kristus yang menciptakan iman. Dan Yesus Kristus yang menyempurnakan iman. Di dalam sepanjang hidup kita yang berjalan mengikuti dia. Kita membaca Ibrani pasal ke-12. Surat Ibrani sebelum Yakobus. Pasal ke-12. Saya membaca ayat yang pertama. Saudara membaca ayat yang kedua. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban. Dan dosa yang begitu merintangi kita. Atau yang membelenggu kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita.
Ya, ini ayat 2 boleh jadi 3 khotbah, 3 jam. Di sini membicarakan kita memandang Tuhan. Lalu kenapa kita pandang dia? Karena dia pencipta dan penggenap iman. Lalu bagaimana dia menjadi teladan? Dia sendiri mengabaikan penghinaan, tekun memikul salib, akhirnya mengganti sukacita yang disediakan bagi dia. Dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Ini panjang sekali ayatnya. Dari sini 2 poin yang saya mau kasih tahu kepada saudara. Memandang Tuhan Yesus. Karena dia adalah yang mengadakan dan yang menggenapkan. Di dalam terjemahan lain, He starts, He creates faith, and He accomplish, and He guides until the end. Dia yang menciptakan iman dan Ia yang memimpin kita dan menggenapi iman di dalam diri kita. The one who starts and the one who stops. The one who begins and the one who accomplishes. The one who create and the one who make faith perfect. Dia yang mengadakan dan yang menyempurnakan. Dia yang menciptakan dan yang menggenapi. Dia yang start dan dia yang menyempurnakan sama stop. Waktu kita bertemu dengan dia. Nah, iman dari mana? Di sini ayatnya. Iman dari mana? Dari Yesus Kristus. Orang yang belum Kristen, mereka bilang, "Mau percaya? Percaya. Percaya kau disembuhkan." Percaya apa? Dia percaya itu dari mana? Ayo kau percaya, percaya. Ya, aku ya percaya dong. Daripada tidak sembuh. Itu bukan percaya apa. Jadi di sini kita melihat iman datang dari mana? First, faith from Father. Second, faith from Jesus Christ. Sudah baca ya? Di sini yang mengadakan dan yang menyempurnakan. Yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ini kalimat kurang jelas. Membawa iman kita kepada kesempurnaan. Di dalam terjemahan Inggris yang lain. Who create and who accomplishes our faith. Yang menciptakan iman dalam diri kita. Dan yang menggenapkan iman, sempurnakan iman yang ada dalam diri kita. Sampai hari ketemu dengan dia. Itu kedua, iman dari Kristus. Maka tidak salah. Murid-murid berangkat sama Yesus. "Oh, kami kurang iman ya Tuhan. Tambahlah iman kepada kami." Itu doa yang benar. Tambahlah iman kepada kami. Engkau adalah sumber iman. Beri iman kepada kami. Saudara-saudara, tidak ada orang iman yang cukup loh. Ya, saya kadang-kadang sulit kerjasama sama mereka yang tidak ada iman. Ngomong apa? Ini tidak bisa, ini tidak bisa, ini sulit, ini tidak mungkin. Aduh, kamu orang Kristen ngomong kayak gini sih. Saya umur 3 tidak ada apa-apa. Seumur hidup saya jarang bicara ini tidak mungkin. Ini tidak bisa, ini sulit. Yang saya pikirkan bagaimana bersandar kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Kesulitan dulu semua tahu. Tapi yang bisa mengalahkan kesulitan kamu. Kasih kekuatan buat saya. Itu namanya iman. Engkau namanya orang Kristen. Orang Kristen orang beriman. Tapi saben hari hidup dia tidak beriman. Engkau masih tak malu. Masih mentertawakan mereka yang beriman. Tidak tahu sulitnya. Tidak tahu susahnya. Kapok lu besok kalau sudah sulit. Yang mengkutuk orang supaya tidak jadi. Berapa besar dosamu melarang orang yang beriman. Itu bukan iman, itu nekat. Kamu bukan iman, kamu pengecut. Begitu banyak kesulitan. Kesulitan itu pasti ada. Tapi kesulitan itu bisa diterobosi. Yang bisa terobosi sedikit. Kita menyanyi, imanlah beri menang, imanlah beri menang. Tapi omong kosong karena aku tak percaya. Itulah. Betul kamu percaya iman memberi menang? Betul kamu mengalami imanmu menang? Betul kamu mengalami kesulitan dan engkau memecahkan persoalan itu? Engkau tidak percaya Tuhan memberi. Cuma percaya kalau banyak uang baru bisa hidup. Engkau tidak percaya ada kemungkinan menerobos. Engkau cuma percaya kesulitan tidak mungkin diatur. Tidak mungkin dirubah. Saya mau menjadi pemimpin satu gerakan. Menjadi pemimpin gereja. Saya harus beriman. Tapi beriman itu tidak gampang. Karena apa? Karena iman itu bukan datang dari manusia. Iman dari Tuhan. Dan iman yang diberikan kepada orang itu selalu dianggap itu sesuatu mimpi yang tidak mungkin terjadi. Saudara-saudara sekalian. Kita harus belajar. Abraham waktu dikasih tahu sama Tuhan satu kalimat. Dia langsung pegang satu kalimat.
Kasih 2 kalimat, dia pegang 2 kalimat. Kasih 1 huruf, dia pegang 1 huruf. Nyonya Abraham, Nyoham. Dia lain. Ngomong Tuhan sama Abraham, Abraham yes. Istrinya, tak mungkin. Kenapa? Lu laki ditipu sama Tuhan. Aku ini sudah tidak datang bulan. Tuhan bilang tahun depan engkau akan mendapatkan anak. Tuhan itu ngerti apa sih? Aku ini wedok. Saya ini perempuan tahu. Tak mungkin. Jadi Abraham mau beriman kepada Tuhan. Nyonya tak mau. Nyonya ketawa. Lalu malaikat bilang, Sarah, kenapa kau ketawa? Tidak. Sudah tak iman, tak ngaku lagi. Saudara pikirkan berapa hari, berapa lama selama hidup engkau, berapa kali engkau sikap seperti Sarah. Kau sudah ketawa di hatimu, aku lihat. Tuhan lihat hatimu, engkau memang tak percaya. Lalu satu persatu akhirnya, loh, jadi mungkin saudara-saudara mendirikan gedung gereja yang besar mungkin enggak? Mungkin, bukan tak mungkin. Tapi kapan jadinya tak tahu. Saya kalau ngomongin saya tidak bisa debat. Saya cuma bisa bilang Tuhan, you yang tahulah. You sendiri yang menghakimi semua. Saudara-saudara sekalian, apa itu iman? Nah, nanti besok lusa saya akan setahap demi setahap menguraikan sampai mendetail. Iman itu macam-macam. Iman menerima Tuhan sama iman pegang tangan Tuhan itu lain. Iman Tuhan ada sama iman Tuhan itu menyelamatkan lain. Iman sudah menerima keselamatan Tuhan. Iman Tuhan akan pelihara kita mengalami kesulitan itu lain. Istilah iman itu cuma 4 huruf. Tapi di dalamnya itu mendetail kepada lingkaran-lingkaran. Ke dalam kategori-kategori yang besar sekali. Saudara-saudara sekalian. Seorang namanya George Mueller di Inggris. Dia memelihara anak yatim piatu yang ditinggal oleh bapak, ibu, oleh pelacur yang melahirkan anak tidak mau mengasuh. Oleh orang terlalu miskin, anak terlalu banyak, tidak bisa membeli beras, makanan untuk mereka. Satu-satu dibuang, dia terima. 1 kali di dalam keadaan paling banyak, 1000 lebih anak yatim piatu yang dipelihara oleh dia. Saben hari mesti kasih makan, saben hari mesti kasih roti. Dan uang dari mana dia tak tahu. Dia cuma tahunya berlutut, ya Tuhan, berilah makanan anak-anak ini. Meskipun dibuang oleh ibu bapak mereka, mereka tetap ciptaanmu. Masakan engkau mencipta mereka, tidak memelihara mereka. Engkau telah menggerakkan aku menampung mereka. Beri makanan kepada mereka, kasihanlah hambamu ini. Iman itu. Tak gampang. Orang memelihara 2 anak aja susah. Dia menerima anak orang lain 1000 lebih. Satu hari, kokinya datang mengatakan, sama sekali tidak ada makanan. Siang ini mereka mau apa? Jam 12 harus bunyikan lonceng. Anak-anak lebih 1000 masukkan ke ruang makan. Kasih makan apa? Sekarang sudah jam 10. Semua kosong. Gudang makanan habis. Roti tidak ada. Tepung tidak ada. Semua tidak ada. Kita mau bikin apapun tidak bisa karena tidak ada. George Mueller, oke, tunggu sebentar. Dia masuk. Di kamar dia berlutut berdoa, Tuhan, berilah makan kepada anak-anak ini. Aku beriman kepadamu. Dia mau kasih tahu siapa. Dia mau beli tepung pun. Untuk tepung bisa masak roti untuk 1000 orang. Tidak tahu mesti cari di toko mana. Uangnya di mana tidak tahu. Kalau dicari pun tidak tentu bisa cukup begitu banyak. Tapi dia berdoa, Tuhan. Orang beriman. Lalu dia keluar. Tepat jam 12. Tepat bunyikan lonceng. Supaya anak-anak masuk ruangan makan. Loh, makan apa? Tuhan akan sediakan. Tolong nanti jam 12 engkau lonceng bunyikan. Mereka keluar. Percuma ngomong sama orang tua. Bego. Udah pikun, goblok. Tidak ada makanan lonceng. Jam 12 tetap. Percuma ngomong sama orang tua itu. Orang gila itu. Apa oke. Supaya lihat dia ini kali malu. Teng. Oh, anak
banjir keluar semua. Masuk ruang makan senang-senang semua kumpul di situ dang. Ada orang ketuk pintu. Waktu dibuka, berapa cikar roti dikirim. Ini alamannya ya. Ini rumah asuhannya. Iya. Ini yang punya George Mueller. Iya, orang tua itu ya. Majikan kami suruh tepat jam 12 kirim roti untuk 1000 anak. Waktu dibagikan semua makan kenyang. George Mueller berlutut, Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Kalau engkau tidak beriman terus ikut-ikut itu, saya tidak tanggungnya. Engkau mesti pupuk iman berpuluh-puluh tahun di hadapan Tuhan sampai kekuatan seperti ini jiwanya. Setan tidak bisa ganggu. Tuhan tidak boleh dipermalukan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang sejati akan menyatakan dia lebih tinggi dari pemerintah. Dia lebih tinggi dari setan. Pada waktu dia tua sekali, orang tanya, George, may we know what is the secret of your faith? Bolehkah kita mengetahui rahasia imanmu di mana? How come you trust in God so real and so true, and God's blessings so understandable? Dia berkata, there's no secret. I only trust in Him by prayer, and I have been reading the Bible from the beginning to the end more than 100 times in my life. Lebih 100 kali saya baca kitab suci dari muka sampai akhir, dan saya tahu firman janji Tuhan itu sungguh-sungguh. Aku tidak ada rahasia yang lain kecuali berlutut dan bicara sama Bapakku. Iman itu ada, anak-anak. Kalau saudara dibesarkan dengan tidak percaya ada iman dan tidak beriman. Saya berkali-kali berkata, Indonesia negara apa? Yang muda tawuran, yang tua korupsi. Ini negara mau kemana? Teologi tidak ngerti. Musik yang indah tidak ngerti. Iman tidak mengerti. Kitab suci tidak mengerti. Seni tidak mengerti. Mau apa? Saya sedang menggarap satu generasi untuk satu negara. Lalu negara ini kalau beres, kalau ada waktu saya pergi negara lain menggarap bangsa lain lagi. Menggarap satu generasi yang beriman, yang mengerti kebenaran, yang mengerti kebenaran, yang mengerti pengetahuan, yang mengerti filsafat, mengerti teologi yang benar, mengerti kitab suci dengan benar. Itu sebab saya tidak kenal apa itu capek. Apa itu menyerah. Apa itu kompromi. No compromise. No surrender. No difficulty. I do not know that. I know the guidance of God. Obey Him. Go forward. Go forward. And forward. And forward. Sampai hari ini. Siapakah di antara kamu yang belajar beriman seperti orang-orang dari dulu sampai sekarang yang begitu menjadi teladan? Saudara-saudara, jangan bersandar uang. Orang yang ada uang tidak bisa menggenapi hal yang besar dari Tuhan. Hanya menggenapi ambisi mereka pribadi. Kalau engkau beriman, meskipun bagaimana sulit, engkau menggenapi rencana Tuhan yang direncanakan di surga. Digenapi di atas bumi. Karena engkau bersandar kepada Dia. Ketiga, iman dari mana? Dari Roh Kudus. Dari Allah Bapa kita sudah baca. Dari Yesus Kristus kita sudah baca. Ketiga, dari Roh Kudus. Kita membaca bersama-sama 1 Korintus pasal ke-12. 1 Korintus pasal ke-12. Kita membaca ayat yang ke-7 dan seterusnya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain, dia memberikan karunia untuk bernubuat.
Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Dan kepada seorang dia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain dia memberikan karunia untuk mentafsirkan bahasa roh itu. Tapi semuanya ini dikerjakan Roh Kudus yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya, according to His own will, bukan according to your prayer, bukan according to your ambition, according to His own will. Roh Kudus memberikan iman. Nah di sini satu-satunya ayat iman dari Roh Kudus di seluruh kitab suci. Satu-satunya ayat Roh memberikan iman sebagai karunia. Iman seperti ini sama iman dari Bapa dan iman dari Kristus bedanya apa? Sekarang saya akan masukkan tahap terakhir dan memberikan kesimpulan untuk malam ini. Allah Bapa memberikan iman dasar. Allah Kristus memberikan iman keselamatan. Allah Roh Kudus memberikan iman pelayanan sebagai karunia. Sehingga melalui Bapa yang menanamkan iman dasar, kita tahu ada Tuhan Allah. Dan dia memberi anugerah. Melalui Kristus memberikan iman, kita mengetahui dialah yang mencipta kita, yang menyelamatkan kita, yang mati bagi kita dan bangkit pula dari antara orang mati. Melalui iman yang ditanam oleh Roh Kudus, kita percaya kepada Tuhan, kita bersandar kepada Dia. Dan kita berani melakukan banyak hal yang bagi orang lain sulit, tidak mungkin. Tapi di dalam diri dia kita menjadi mungkin. Saudara-saudara, ketiga macam iman yang diberikan oleh ketiga pribadi Allah Tritunggal ini, kalau ada pada engkau, maka engkau menjadi orang Kristen yang beriman sungguh-sungguh. Orang Kristen yang tidak menghasilkan iman dari dirimu yang berdosa, dari dasar dirimu yang dicipta, tapi dari diri Allah Sang Pencipta. God the Creator, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ketiga pribadi dari Allah Tritunggal. Dia memberikan kepada kita iman yang sejati. Nah ini sumber iman dari Allah. Maka teologi kita teosentrik. Teosentris berarti pusat pada Allah, bukan pusat pada diri. Sekarang saya berkata kepada saudara, dua macam agama. Satu agama dari Allah, satu agama dari manusia. Dua macam gereja. Satu gereja dari Allah, satu gereja dari manusia. Kalau kita bisa ada uang, kita bisa pinter, kita bikin gereja. Kita bikin gereja. Gereja itu dari Tuhan. Anthropocentric church akan mementingkan siapa pinter, siapa banyak uang, siapa hebat. Sandar sama orang. Theocentric church akan kembali kepada Tuhan. Dapat kuasa dari Tuhan, anugerah Tuhan, pimpinan Tuhan. Dan gerakan roh Tuhan untuk memimpin seluruh gerejanya. Semua mulia kembali kepada Tuhan, bukan kembali kepada manusia. Teosentrik. Ketiga, hanya dua macam teologi. Teologi teosentrik dan teologi antroposentrik. Teologi antroposentrik pakai cara psikologi menjelaskan Alkitab. Pakai pengalaman manusia untuk mentafsir Alkitab. Pakai rasio manusia untuk bikin tafsiran Alkitab. Diri manusia sebagai pusat. Lalu memperalat ayat. Memanipulasi firman. Memutarbalikkan semua kata-kata dari Alkitab. Sesuaikan dengan pengalaman. Sesuai dengan rasio manusia. Sesuai dengan pergumulan manusia yang salah. Tetapi teologi kedua, theocentric theology, berdasarkan wahyu Tuhan. Semua yang tidak percaya Alkitab diwahyukan Tuhan akan mengakibat tidak percaya Alkitab tidak salah. Yang tidak percaya Allah memberikan firman dan tidak percaya firman Allah tidak salah akan jatuh ke dalam anthropocentric interpretation. Itu pasti. Interpretasi dari manusia itu akan rusak sama sekali. Tapi kelihatan enak, dengarnya enak. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus diselamatkan. Betul tak?
Saya tanya yuk jadi bingung sekarang. Banyak barang siapa yang percaya Yesus hidup diselamatkan. Betul tak? Tidak berani jawab dengan tegas ya. Makin dengar makin kacau ya. Atau makin dengar makin takut salah. Sekali lagi. Siapa yang mempercayai Yesus pasti diselamatkan. Betul tak? Betul. Tapi betul separuh. Karena apa? Kalimat sebelumnya engkau tidak bicara. Barang siapa yang ditarik oleh Bapa akan datang kepada Kristus. Barang siapa yang datang kepada Kristus, tidak ada satu yang ditolak oleh Tuhan. Jadi lebih gampang khotbah. Ayo percaya, beriman, engkau disembuhkan, engkau diselamatkan. Itu lebih gampang. Tapi kalau percaya, kalau Tuhan tidak pilih, engkau tidak datang kepada Kristus. Kalau engkau bukan kaum pilihan, engkau tidak mengerti keselamatan. Jika Tuhan tidak menggerakkan engkau tak mungkin menyebut Yesus sebagai Tuhan. Ini semua bagian-bagian Alkitab yang teosentrik. Susah dimengerti. Lebih baik tahu si khotbahkan. Khotbahkan. Allah bagi mereka mengasihi isi dunia. Supaya barang siapa yang percaya Yesus tidak dibinasakan tapi mencapai hidup yang kekal. Oh, yang mau datang. Gampang. Saya kalau mau menjadi pendeta yang pendengarnya 10 kali lebih baik dari sekarang. Gampang. Saya bukan main-main. Untuk saya menguasai 100.000 orang. Tidak ada kesulitan. Saya bisa bikin 100.000 orang dengar ceramah saya 3 jam tidak bicara. Tapi berkata kepada saudara, itu percuma kalau saya ngomong sesuatu yang menarik tapi tidak dasar ke Alkitab. Kalau saya berdasar ke Alkitab, pilihan Allah, kuasa Allah, orang tidak suka dengar. Alkitab tak pernah mengatakan siapa saja percaya pasti sembuhkan, tidak penyakit tidak. Tidak ada ayat itu. Saudara-saudara. Mereka menyenangkan manusia lebih dari menyenangkan Tuhan Allah. Sehingga akhirnya menjatuhkan, menurunkan derajat, mengkompromikan kitab suci untuk sesuai dengan keinginan dan keenakan pendengaran manusia. Audience pleaser. Only try to please the audience. Market oriented ministry. Pelayanan hanya sesuai kepada marketing. Yang mana lebih laku. Saudara-saudara. Dulu saya punya satu Mercy yang tua sekali. Bumpernya rusak. Saya cari. Di sini tidak ada. Situ tidak ada. Saya cari di Hong Kong. Hong Kong mengatakan Mercy. Satu pabrik yang bertanggung jawab. Selalu sedia suku cadang. Untuk setiap tipe. Sampai 25 tahun. Sudah 25 tahun. Dia tidak jamin menyediakan lagi. Saya tanya tahun itu saya punya 16 tahun. Masih ada? Masih ada. Tipe apa? Berapa cc? Model apa? S atau C? Dicari. Sudah dikeluarkan harganya. Gua lihat kaget. Nggak jadi beli. Tapi saya kagum. Itu pabrik bertanggung jawab. Mereka bukan hanya. Kalau laku saya pesan. Kalau tidak laku saya tidak pesan. Lalu suku cadang ada. Tidak ada. Mobilmu rusak hancur. Biarin. Pokoknya gua cuan bucuan. Kalau cuan saya teruskan, kalau bocuan tidak teruskan. Kalau negara satu gereja, wow kolektornya banyak, cuan dia teruskan. Di mana tempat yang bocuan dia berhentikan. Kita tidak mau begitu. Kita mempunyai kehendak Tuhan. Yang sulit kita teruskan. Lalu dari sini tutup yang sana, sini tutup ini. Kalau saya menginjil orang dewasa, uangnya banyak. Kalau injilnya anak-anak muda, anak-anak SMP, SMA, mesti kirim bus pergi cari mereka. Bagaimana? Kita jalankan. Karena apa? Kita bukan market orientation. Kita bukan hanya menyenangkan orang. Kita menjalankan kehendak Tuhan. Itu sebab setelah iman daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus engkau sudah tangkap. Saudara-saudara. Setelah engkau khotbah dasar seperti ini. Engkau tidak gampang digoncangkan sembarang lagi oleh orang lain. Kalau mereka bilang lu sesat. Ketawa aja. Bilang mungkin lu yang sesat. Bukan gua yang sesat. Kalau engkau tidak dididik seperti begini, bagaimana engkau mengerti Alkitab? Orang yang ikut NREC, NRYC adalah orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Karena engkau teliti diajarin satu persatu dengan doktrin, dengan ajaran yang tepat dan sungguh-sungguh menyeluruh, comprehensive understanding. Sekarang saya kasih tahu. Tuhan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus memberikan Roh Kudus. Lalu dengan saluran apa? Dengan satu saluran atau dengan channel bagaimana sampai iman itu kepada kita. Saya melihat 3 hal lagi. Pertama,
Iman datang dari pendengaran. Ya. Faith comes by hearing. Nah, ini prinsip Alkitab yang pertama. Melalui mendengarkan firman Tuhan, maka kita akhirnya mendapatkan iman, kepercayaan. Faith comes by hearing. Ini dari mana? Dari Roma pasal ke-10. Mari kita membaca kitab suci. Surat Roma pasal yang ke-10. Kita membaca bersama-sama. Dari ayat 17. Semua 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Faith comes by hearing. And the hearing comes by the word of Jesus Christ. Khotbah tentang Kristus menyatakan kerahasiaan daripada kristologi. Itu paling penting untuk menimbulkan iman. Ini rahasianya. Jadi saudara-saudara anak muda, jangan takut berkhotbah ya. Semua hamba Tuhan, semua mahasiswa STTRI, semua mahasiswa Reform Institute, semua orang melayani Tuhan. Jangan tolak khotbah. Jangan takut bersaksi. Kalau disuruh khotbah, oke, terima. Kalau engkau minta-minta, tidak usah. Kalau orang percayakan kamu, engkau boleh ambil khotbah satu bagian di dalam NRIC. Puji Tuhan, siap baik-baik. Karena apa? Kalau engkau ada kesempatan berkhotbah tentang firman, khususnya tentang Kristus, tak mungkin Tuhan tidak memberkati kamu. Orang yang memberitakan firman itu berkat dari Tuhan besar sekali. Orang yang terus dengar itu berkat sekali. Yang berkhotbah lebih diberkati asal khotbahnya beres. Kalau khotbahnya ngawur, pukulan berat dari Tuhan saya tidak tanggung. Tapi kalau engkau berkhotbah, engkau melayani, engkau memberitakan tentang Kristus, engkau pasti harus diberkati. Dan kalau engkau terus memuliakan Kristus, bicarakan tentang Kristus, tak mungkin Roh Kudus tidak bekerja untuk mendukung kamu. Tidak usah minta, Roh tolong aku, Roh Kudus tolong aku, tidak usah. Asal engkau betul-betul khotbah menjelaskan tentang kristologi yang benar. Karena Roh Allah diberikan justru tujuannya untuk meninggikan Kristus. Maka di mana ada seorang pemuda, ada seorang hamba Tuhan, seorang pengkhotbah membicarakan kristologi dengan sungguh-sungguh, di situ Roh Kudus mengurapi dia, memenuhi dia, mendamping dia, memberi kekuatan kepada dia, mengesahkan, mengkonfirmasikan apa yang dikhotbahkan. Karena Roh dikirim untuk itu. Maka anak muda jangan takut bersaksi, bicara tentang Kristus. Saya waktu umur 17 menyerahkan diri. Lalu saya khotbah, saya bicara, saya saksi di tengah jalan. Saya beli dengan traktat pakai uang sendiri. Semua income saya lebih dari 20% dan beli traktat. Lalu saya pakai uang lagi yang lain. Lebih dari 40%, 50% pekerjaan Tuhan saya pakai. Saya beli tiket dari Surabaya ke Probolinggo. Di tengah-tengah jalan pakai kereta api itu menginjili orang. Mereka tak bisa lari kan. Mana mau loncat, tidak bisa kan. Satu persatu kasih. Dimaki-maki, tidak apa-apa. Setiap maki, trek, dicatat di atas surga untuk dapat berkat. Akhirnya imbalan lebih banyak kan. Saya menginjili polisi yang galak sekali. Saya mau kasih, takut. Tidak kasih, takut Tuhan marah. Kasih, takut dia marah. Akhirnya Tuhan kasih kekuatan kepada saya. Kasih. Pak, silakan percaya Tuhan Yesus. Oh, terima kasih. Saya baru tahu orang galak kalau senyum manis loh. Sebelum itu udah malah begini. Setelah dikasih kok dia terima kasih. Terus saya pikir polisi aja enggak takut, apalagi kerucuk-kerucuk lebih berani lah. Lalu saya pergi sekolah, di pintu sekolah kabar Injil. Masuk rumah sakit, satu-satu kamar masuk. Tidak pernah kenal, masuk mengabar Injil. Ya. Lalu saya di kelas-kelas khotbah tentang Yesus Kristus. Tuhan berkati. Sampai sekarang coba lihat. Khotbah saya jarang tempat kosong. Selalu penuh, selalu tambah. Makin lama makin besar. Sampai sekarang kebaktian STEMI di Amerika tahun ini terus memecahkan rekor. 9 tahun yang lalu kita mengadakan kebaktian di Philadelphia. Kira-kira hanya 700 sampai 800 orang. Ini kali pergi 2000 orang.
16 tahun atau 17 tahun yang lalu di Denver, yang datang 900 orang. Ini kali pergi 2.500 orang. Masih mecahkan rekor. Tuhan memberkati kalau engkau betul-betul mengabari Injil. Betul-betul memberitakan Kristus. Betul-betul mencinta Tuhan, mencintai jiwa sesama. Faith comes by hearing. And hearing comes by the word of Christ. Bicara tentang Kristus, maka orang akan beriman. Betul-betul meninggikan Kristus, maka Tuhan akan mengurapi engkau. Jika engkau meninggikan diri, mempentingkan diri, Tuhan tidak akan memberkati dan orang langsung lihat motivasi muda beres. Saudara bicara sama saya 5 kalimat, saya sudah tahu rohanimu sampai di mana. Berapa egois untuk Tuhan atau untuk diri. Engkau bilang kalau gini gue tak mau ngomong sama lu supaya tidak ketahuan. Tidak ketahuan saya tidak apa-apa, sudah ketahuan Tuhan kok. Saya cuma ikut tahu bocor sedikit saja. Yang penting engkau beres, bukan engkau simpen-simpen. Ada orang tidak mau bicara Inggris supaya tidak ketahuan saya tidak pinter. Kalau tidak ketahuan engkau tidak pinter, jadi engkau pinter. Tetap tidak pinter. Lebih baik katakan salah supaya dikoreksi. Dikoreksi jangan marah. Karena engkau menjadi Tuhan di surga. Tuhanmu bukan kulit muka. Saya sekarang sadar, banyak orang kalau saya kasih tahu kesalahan, dia marah. Saya tahu dia ada second God. The first God is there, second God is there. Tidak bisa dikata, tidak bisa dipermalukan, tidak bisa dimarahin. Termasuk pendeta-pendeta. Banyak pendeta tidak boleh disinggung kulitnya, karena itu Allahnya dia. Akhirnya tidak maju-maju, pelan-pelan rusak sendiri. Saya dikritik tidak apa-apa kok, dimarahin tidak apa-apa. Di internet disalahkan, dihancurin, namanya rusak di seluruh dunia. Saya tidak apa-apa, karena itu manusia. Manusia mau merusak saya. Kalau Tuhan tidak boleh saya rusak, tidak rusak. Karena manusia maki-maki saya, Tuhan puji saya senyum. Lalu saya doakan Tuhan ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka kritik terhadap saya. Begitu aja. Saya tidak ada Allah lain kecuali Allah surga. Only God is God. He said, besides me, you should not have another God. Saya tidak membela nama saya. Saya tidak peduli nama saya dirusak. Asal Tuhan saya sembah sujud. Dia tahu. Saudara-saudara, iman dari mana? Iman dari pendengaran. Kedua, iman daripada tuntutan doa yang sungguh-sungguh. Murid berkata, Tuhan, iman kami tidak cukup. Tambahlah iman kepada kami. Saudara-saudara, for Christ, for God, not for yourself. Kalau engkau melayani bagi dirimu, bagi kemuliaanmu, profitmu, keluargamu, engkau tidak dipakai Tuhan. Bagi kemuliaan Allah, bagi Kristus akan diperkenan oleh Tuhan. Dan iman datang daripada ujian. Setelah diuji, supaya cairnya yang kotor itu dibuang. Makin murni. Saudara-saudara, Sadrak, Mitsak, Abednego, 3 orang disuruh apa? Disuruh menyembah apa? Menyembah berhala. Berhala itu dibikin dari apa? Emas. Ini baca Alkitab enggak? Jawab. Orang 3 disuruh berlutut menyembah apa? Berhala. Yang dibikin dari emas. Mereka menyembah enggak? Enggak. Ini ujian kan? Tidak menyembah, dibuang ke dalam dapur api ya. Apinya berapa kali lebih panas dari biasa? 7 kali ya. Sesudah 7 kali, musnya 1 kali sudah hancur. 7 kali sudah menjadi asap. Akhirnya mati enggak? Sudah mati keluar apa yang terjadi? Ada bau daripada bekas api pun tidak ada. Itu catatan itu bikin saya penasaran. Bau api, asap, hangus pun tidak ada. Sekarang banyak orang Kristen kalau sudah melewati api keluar, wih bau hangusnya berat sekali. Kasih tahu seorang gua sudah mati, sudah begitu susah, aduh. Dia tidak ada baunya. Seperti orang berpuasa ditulis PUASA di sini. Seperti orang sudah menderita, aku banyak penderitaan. Seperti lebih menderita Kristus. Sudah capek, tak kelihatan capek. Sudah menderita, tak kelihatan menderita. Sudah susah, tak bersungguh-sungguh susah. Sudah kena api, tidak ada rasa api. Ini loh Alkitab. Lalu saya mau tanya,
Mereka sama patung itu kuat mana? Patung itu menjadi patung karena kena api. Sudah emas kena api leleh, tahu leleh? Sudah mencair, baru dibentuk menjadi patung kan? Jadi patung bisa dibentuk melalui api. Tapi orang yang melayani Tuhan dengan beriman tidak bisa dilelehkan karena api. Mereka lebih dari itu. Itu artinya. After I have been trial, I will be more than the pure gold. Saudara-saudara, besok di surga orang yang paling kuat, yang paling keras di dunia, yang paling keras ini berlian. Berlian lebih keras daripada rubi, lebih keras dari jamrud, lebih keras daripada safir, lebih keras dari besi. Besi lebih keras daripada tembaga. Dan itu platinum lebih keras daripada emas. Emas lebih keras dari perak. Itu ada jenis beratnya, ada jenis kerasnya. Yang bisa dites dengan semacam alat. Sehingga arloji yang kacanya itu sapphire atau artificial crystal atau kaca biasa atau plastik langsung tahu. Saudara mau tahu? Kalau arloji ibu ini kristal atau tidak? Taunya apa? Pakai tusuk gigi, celup di api, teteskan di sini. Tek. Kalau begitu tetes, tung, bundar ke atas, itu kristal. Kalau begitu tetes, langsung kepeng, itu kaca. Nanti pulang coba main-main. Saudara-saudara, Tuhan itu tidak nipu loh. Kalau dia bikin sifat apa, beratnya lain. Kalau arloji bikin dari emas, beratnya kira-kira 1,5 atau 2 kali beratnya arloji biasa. Kalau dari platinum beratnya 2 kali atau 3 kali biasa. Gue bilang tebel karena tebel. Yang sama tebel, tidak sama berat. Karena sifat-sifat jenis itu dibikin oleh Tuhan dengan tidak bisa tipu. Tuhan itu begitu hebat. Saudara-saudara. Maka orang di surga yang paling keras bukan berlian. Adalah orang Kristen yang pernah dilatih. Yang pernah pikul salib. Yang pernah dianiaya. Pernah diumpat, difitnah, dianiaya, ditekan, disalah mengerti. Itu semua ujian sudah lewat. Dia tetap ada. Lebih daripada berhala yang dibikin, daripada api yang dicairkan oleh api yang adalah emas. Karena itu bisa dicairkan. Tidak bisa dicairkan. Satrat, Misa, Abednego tidak mungkin dicairkan. Patung itu mungkin dicairkan. Maka saya yang tidak mungkin dicairkan. Mengapa mesti menyembah yang bisa dicairkan? You are lower than me. I don't care. I be faithful to God. Itu iman. Maukah engkau menjadi manusia yang beriman? Diam-diam. Heran sekali. Sekali lagi ya. Maukah engkau menjadi manusia yang beriman? Iman yang sejati. Iman yang lebih keras dari platinum. Daripada berlian. Daripada ruby. Daripada sapphire. Daripada jamrud. Daripada giok. Daripada batu. Apapun. Iman yang sudah teruji. Lebih kuat dari. Lebih tinggi. Lebih bernilai. Lebih berharga. Dari emas yang murni. Siapa itu? Iman yang sudah lewat ujian. Iman dari firman. Iman dari tuntutan, permintaan doa yang sungguh-sungguh. Dan iman yang mengalahkan ujian. Ini 3. Besok kita teruskan mengenai ajaran Alkitab tentang iman. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Engkau adalah sumber iman. Engkau menanamkan iman natural di hati kami. Engkau menciptakan iman keselamatan menuju kepada kesempurnaan di dalam percaya dan taat kepada seluruh ajaran Alkitab melalui Kristus. Dan iman yang menguatkan kami untuk berani mengikuti rencana Tuhan. Bersandar kepada pimpinan Tuhan. Dan berjalan di dalam segala jadwal yang Tuhan tentukan. Sehingga kami melalui firman, iman kami dikuatkan. Melalui kami menuntut, berdoa dan aus kami disempurnakan. Dan melalui ujian yang diizinkan oleh Tuhan, kami dimurnikan, dikuatkan. Kami bersyukur kiranya Tuhan tanam firman-Mu di hati kami. Sehingga kami menjadi orang Kristen yang beriman. Dan tidak tergoncangkan oleh ajaran-ajaran yang salah. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Semua tunduk kepala. Siapa berkata Tuhan,
Malam ini saya sadar, saya kurang beriman. Atau saya salah beriman. Beri kekuatan kepada saya untuk kembali kepadamu. Beriman sungguh-sungguh sesuai ajaran dan pimpinan Roh-Mu. Engkau mau beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan malam ini. Dipersilakan dengan hormat. Angkat tangan saudara. Siapakah? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tangan diturunkan. Kita mau berdiri bersama-sama. Kita semua buka suara berdoa. Mari kita berdiri. Imanlah beri menang. Imanlah beri menang. Ajaiblah kemenangan yang kalahkan dunia. Lebih keras sekali lagi. Imanlah beri menang. Imanlah beri menang. Ajaib kemenangannya yang kalahkan dunia. Kita tetap berdiri. Kita berdoa bersama-sama. Minta Tuhan memberikan iman kepada kita. Tuhan kuatkan iman kita. Tuhan bangunkan iman kita. Tuhan bentuk iman yang sejati dan kobarkan iman kita. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita semua buka suara berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Boleh mendapat, menyari dan menerima semua ajaran yang penting. Sehingga apa yang sudah Tuhan janjikan, yang Tuhan berikan kepada kami. Dengan prinsip-prinsip yang benar. Kami boleh kembali kepada Engkau. Kami boleh mendapatkan iman yang sejati di dalam pimpinan-Mu. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Nyatakan kuasa dan kemuliaan di tengah kami. Dengar doa kami yang kami panjatkan. Di dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.